Assalamualaikum para dekorator semuanya. Oke, kita bakal review ataupun sedikit proses pembuatan dekorasi saya di Fatma kemarin di Hotel Grand Fatma. Oke, sedikit info saja, kalau di Tenggarong ini hotelnya cuma ada 2 yang berbintang ya. Jadi kalau seandainya itu saja harap maklum karena memang ini bukan kota yang besar. Oke, ini dia beberapa hasil foto dari dekorasinya, dan kita lihat dulu nih gimana cara buatnya. Oke, yang pertama kita mulai dari proses pemuatan barang ya. Pemuatan barang memang makan waktu banget, dan juga namanya gedung ya, perlu banyak banget barang-barang yang harus dibawa. Ini bisa sampai 2 atau 3 kali kita bolak-balik. Untungnya karena kota kita kecil jadi bolak-baliknya nggak terlalu jauh ya. Ini kalau dari tempat saya sekitar 15-12 menitan gitu. Jadi ya insya Allah tidak makan waktu. Oke, di sini kita sudah susunin melaminnya karena di sini nanti bakal jadi tempat set akadnya dan juga dance floor. Nah, untuk di atas ini ada pelaminannya, ukurannya sekitar 48 gitu. Sedang lah ya, 8 meter untuk pelaminan. Nah, dan di sini nanti bakal untuk masuknya dan sebelah sana nanti keluarnya. Di sini untuk lorong-lorongannya karena kita masuknya dari depan reception di sebelah sana. Di sini juga kita kasih melamin, kita kasih nggak melamin semua karena temanya rustic ya. Jadi saya mau bikin stepping karena steppingnya itu cocoknya kita pakai yang ijo-ijo gitu biar segar. Oke, selanjutnya di sini melaminnya itu kita staplesin biar nggak geser-geser. Nanti kalau sudah di staplesin bisa kalian kasih isolasi biar nggak ada bagian-bagian yang nanti bergelombang-gelombang gitu, dan nanti biar orang nggak kesandung jatuh ya. Selanjutnya di sini mau bikin tiang-tiang untuk gazebo-nya ya. Kita pakai lagi yang sama dengan di gedung PKM kemarin. Ini gazebo terbaru kita yang terbuat dari plywood dan styrofoam. Saya lupa ya, belum upload. Oke, setelah ini kita bakal upload proses pembuatan gazebo-nya ini ataupun tiangnya ya. Nah, di sini kita tinggal pasangkan tiang besi, karena kalau itu aja yakin gak kuat, apalagi kalian tahu lah ya kita yang buat gitu ya, bukan saya aja sih, ini teman-teman dekor nanti mereka marah lagi, iya kamu aja yang buat gitu ya. Oke, di sini teman-teman juga bantu ya, yang jelas karena emang berat banget sih ini kerjaannya, harus dipotong, harus tukul palu kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak mampu. Oke, kalau sudah tadi dikuatin besi-besinya tinggal digeser-geser saja. Oke, kalau sudah semua tinggal dikasih besi penyangga atas. Kalau di Serapo, bukan di PKM ya, Serapo kemarin ya. Jadi di Serapo itu kita pakai ini kemarin. Nah, kalau itu atasnya itu kita pakai kayu. Cuma karena kayu ya, jadi agak sedikit bengkok ataupun agak bergelombang gitu, agak ke bawah karena memang berat ya. Dari bunga dan lampu-lampunya emang lebih bagus pakai besi kayak gini. Kemarin mau pakai besinya kepake untuk dekoran yang lain, jadi tidak terpakai. Dan kali ini insya Allah lebih aman. Nah, kemarin tuh biar aman tuh kita ikat ke bagian atas kayak gitu, karena ini tinggi banget, ini mungkin ada 5 meteran ya tinggi dari gedung ini, jadi nggak mungkin lah ya kita ngikat tali sampai ke atas sana. Jadi di sini kita pakai besi saja, lebih gampang ya kan. Dan untuk backdrop di bagian belakang ini sengaja kita pasang besinya paling tinggi sudah, ini sekitar 4 meteran gitu, dan kita pasang juga kayu untuk di bagian atasnya nanti. Nah, kita pasang ada 4 tiang itu, dan setelah itu tuh fungsinya untuk backdrop ya, karena kita nggak ngestaplesin kain sampai ke atas, karena pertama kita harus pakai rampa, dan rampa kami itu kayak nggak sampai deh kayaknya segitu jadi cuma 2 tingkat, jadi nggak sampai ke atas, jadi ya sudah. Dan juga di paketnya ya sebelakang backdrop aja, dan itu udah tinggi kok. Kita udah konfirmasi juga pada kliennya kalau nanti dekorannya ini nggak full kain, karena beda lah ya harganya kalau full kain. Tuh lihat, Kak ceking aja sampai naik ke bagian atas biar bisa sampai ke atas itu, saking tingginya ya.
Dan mungkin bisa dilihat di sini saya di bagian panggung itu lagi pasang styrofoam untuk penusukan bunga, karena nanti kita mau bikin kayak di bagian tengah ini nih tangga gitu, jadi kayak untuk khusus pengantin kayak gitu ya, untuk juga mau mere dan sebagainya. Kalau untuk tamu-tamu di sebagian kiri dan kanan, nah untuk pengantinnya nanti bagian tengah, dan itu juga bakal cantik banget buat foto-foto. Dan itu juga mempermudah sih dari fotografer misalnya mau menggaya-gayakan pengantin, karena tuh saya sering lihat mereka tuh kayak lompat-lompat ke bagian bunga-bunga saya bagian tengah. Jadi ini sekalian aja kita pakaikan tangga ya biar lebih gampang. Sama ini dengan yang di Serapo. Dan kita lihat ini prosesnya dari dekat. Nah, di bagian atasnya itu kita kasih kayu. Dan ternyata kata Kak Peri lebih gampang kalau pakai tali rapia karena gitu. Karena nggak ada besi karena nggak ya. sangkut-sangkut. Pakai kayu yang ukurannya 4 meter gitu, jadi nggak motong. Dan diikat juga biar nggak jatuh melamin. Nanti kuat kita bakal ya. kasih Nah ini melaminnya inisial. udah kita staples dan juga kita kasih isolasi warnanya putih. Sini nah, udah ini kita lagi pasang styrofoam. Nah ini kita stapleskan ke melamin ya. Tali rapia juga, styrofoamnya itu ada tali-talinya gitu, dibuat kuat biar dia nggak jatuh-jatuh nanti. Nah, dan kain di sebelah sana lagi pasangin kain. Jangan lupa di staples karena kita nggak tahu nanti ya banyak sampai angin ataupun apa tingginya ini rumput sintetis. Dan kita lihat proses di bagian lain. Nah ini ada stepping-steppingnya, kita kasih ambal warna hijau ya biar kayak daun-daun gitu. Lebih nah tinggal kita lurus aja. Ini kemarin sudah saya pakai di hotel Grand LT ya. Nanti tema bakal kita kasih full daun sama saya mau bikin lagi Nah di sini saya mau bikin lorong-lorong. Nah di sini lorong waktu biasanya mereka bilang nih lorong bulat kayak gitu. Di sini kita pakai reng-rengan. Nah reng-rengannya ini bakal kita ikat ke bagian dari besi-besian ini. Nanti kita bakal bikin bulat dan full daun bunga sakura sampai menutup kayak gitu. Bakal cantik banget sih ini nanti, insya Allah ya. Oke kita lihat dari sebelah sini lantainya melamin karena nggak semua ya kita pakaikan hijau-hijau gitu, karena sebenarnya itu nggak yang harus rustic banget sih. Jadi kayak pengen ada nuansa rustiknya tapi nggak rustik banget, karena kalau rustik banget tuh kayak terlalu coklat dan terlalu suram kadang ya. Jadi di sini sebenarnya orangnya tuh netral gitu aja, yang penting dibikin cantik mbak, temanya rustik. Oke siap ya. Balik ke bagian gazebo, di sini Kak Ferry lagi pasang tali-talian. Nah, kalau kemarin kita buat bagian atasnya tuh pakai paranet ya, cuma karena kata Kak Ferry itu kurang begitu nyaman, karena ada beberapa bunga tuh kalau udah ada kawatnya yang kayak keluar kayak itu susah banget dan bakal sangkut-sangkut dan sering banyak sangkutnya. Nah jadi kita lebih ke pakai tali gini aja, tinggal diikat karena rongganya lebih banyak ya, jadi untuk sangkutnya tuh enggak sangkut-sangkut. Lalu kita lihat lagi prosesnya dari dekat. Nah ini kita pakai tali rapia aja dan kita ikat agak kencang ya, jangan sampai dia kendor karena nanti bunganya bisa jadi nyatu dong. Jadi nanti dia nyatu jadi ke tengah kayak gitu. Kayak di sini full bunga ya di bagian bawahnya. Jadi nanti bakal cantik banget sih kalau misalnya dipoto. Terus juga dari pengantin juga enak. Misalnya pas akad nih bisa langsung naik ke atas. Jadi nggak usah ke samping-samping sini lagi nanti. Dan di sini tadi kita udah taruh gerbang segitiganya. Untuk gerbang segitiganya di sini kita kasih styrofoaman juga medianya untuk penusukan bunga, dan biar lebih kuat di sini kita kasih stand kayu, stand untuk nanti ada bunga-bunganya juga biar lebih manis. Dan bagian bawahnya tadi udah kasih batu juga biar agak berat karena ini nggak ada tempat untuk pengikatannya kayak misalnya di LT kemarin ada pohon-pohonnya, jadi bisa kita ikatkan. Oke, di sini kita ada ranting-ranting. Ini saya dari awal tahun deh ngambil ranting ini. Mungkin kalian ada ngikutin saya itu yang saya ngambil ranting di tempat sampah. Orang buang sampah, saya mengambilnya. Oke, emang gitu ya kata Mutiaranya. Sampah bagi seorang tuh bisa jadi
harta karun untuk orang lain, Masya Allah. Padahal ranting-ranting saja nih kita sulap jadi cantik ya. Oke, di sini tinggal kita tancep-tancepin aja teman, di bagian sela-selanya itu tangkainya. Nah begitu, nanti kita bakal kasih full. Nah ini kenapa tadi kita pakai kayu-kayu, karena nanti biar bisa di staplesin ranting-ranting ini. Ini rantingnya ajaib banget sih, dia masih bagus aja, udah kayak berbulan-bulan nih, 5 atau 6 bulan gitu. Saya pendem aja itu di bawah terpal, di luar kehujanan, panas kepanasan, dan dia masih bagus aja. Lanjut ke bagian backdrop, kita kembali lagi. Itu tadi udah dikasih lampu gantung ya sama Kak Ceking, dan di sini saya taruh juga triplek. Nah, backdrop triplek kita. Nah, di sini untuk tingginya pasti ada yang kepo nih, Mbak, tingginya berapa? Oke, saya kira-kira dulu nih. Oke, yang bagian tengah tadi itu, yang di samping kanan saya itu ukurannya kayak setinggi triplek gitu. Jadi saya nggak motong, cuma motong kayak miring kayak gitu aja. Nah, untuk bagian yang ini saya buat dari styrofoam, karena yang lain triplek ya, karena harus motong triplek lagi, jadi saya tidak sanggup. Di sini saya pakai styrofoam aja, tinggal di set pakai cutter langsung jadi. Nah di sini ada suami saya lagi membantu. Jadi emang jarang banget kelihatan karena emang nggak ikut dekor lagi. Dia datang ke sini untuk membantu membawakan barang yang ketinggalan tadi, dan sekaligus menemani saya untuk berbincang-bincang, menyemangati ya. Oke, kembali lagi ini. Ya ampun, tadi kan saya lagi bahas backdrop ya. Bucin banget soalnya sama suami ini. Nah, oke, mungkin backdrop itu sekitar 3 meteran. Ya insya Allah, karena bagian belakangnya 4, jadi itu sekitar ada 1 meter yang tersisa, jadi ya 3 meteran gitu ya. Jadi saya sebenarnya cuma kayak ngelihat dari susunannya, kira-kira perlunya segitu. Nah gimana sih Mbak menempelkannya itu biar kuat? Saya pakai styrofoam sih, mungkin kalian bisa lihat di video-video sebelumnya itu gimana saya nempelin styrofoam ke backdrop. Yang jelas saya perlu tusuk sate dan staples. Jadi kita bayangin aja nih ya, kita berangan-angan. Kalian lagi ada tusuk sate nih, terus kalian tusukkan ke styrofoam miring kayak gitu, terus nanti kalian tinggal staplesin ter kayak gitu ya. Iya, kalau seandainya staplesnya bagus, jeder, kalau cetek itu kalau staplesnya udah rusak ya, beberapa staples kami rusak. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya bagaimana cara memperbaiki staples yang udah kayak keras banget. Nanti keluar 2, keluar 3 itu harus diapain ya, apa harus dilem biru gitu biar bisa beli yang baru ya. Karena ini menyebalkan sekali, harganya lumayan mahal dan nggak sampai setahun kadang udah rusak. Ya mungkin karena saya dan tim saya ini agak barbar ya. Oke, di sini tadi udah dipasangin daun-daunan dan bunga wisteria, tinggal dicantolin aja. Jadi besinya itu kalian bengkokin terus dicantolin. Oke, di sebelah sini udah mulai kelihatan ya hasilnya, apa yang saya maksud nih, apa yang mau saya buat. Nah, ranting-rantingnya tadi udah ditaruh kayak gitu, dan ini kita kasih tadi daun-daun beringin dan juga bunga wisteria. Bunga sakura. Nah, bunga sakura tinggal kita selip-selipkan di antara ranting-ranting tadi, dan juga kita kasih di sini daun tetes air. Saya sih bilangnya daun tetes air kayak gitu, lampu tetes. Dan di sebelah sini kita bakal buat foto booth. Di pembuatan gerbang masuk ya, kita pakai bergola yang bentuknya lengkung dengan bunga putih peach. Medianya akar manon di sini udah diikat juga sama tali ataupun karet ban. Nanti bakal ditaruh di sini. Decoration. Nih karena udah malam jadi agak gelap nuansanya. Nanti bakal kita kasih lampu-lampu di sini. Ini karena nggak ada foto prewednya, jadi kita pakai sign gitu ya, kayak quotes gitu, quotes kata-kata mutiara gitulah. Ini opo artinya gitu ya, yang jelas bagus lah artinya. Tentang cinta. Oke, di sini gerbang segitiganya ya, kira-kira sekarang udah 70% lah ya. Tinggal finishing.
finishingnya masih banyak banget ini. Oke, ini pelaminannya. Lanjut ke pelaminannya lagi. Nah, di bagian tengahnya itu saya bikin kayak triplek tapi dari kain jersey habuntai ya. Nah, itu saya tarik kencang karena ukurannya tuh selalu 2 meteran gitu, jadi nggak bisa lebih. Nah, jadi oleh sebab itu bagian bawahnya tuh saya tarik kain lagi. Nah, emang sih bakal kelihatan ya selanya itu, cuma nanti kita bakal akalin, kita kasih bakal bunga yang banyak di bagian depan, dan itu juga bakal ketutupan kursi pengantin, jadi kita selamat, alhamdulillah ya. Nah, untuk bagian yang kayak renggang-renggang gitu ya bisa kalian kasih jarum pentul lah, aman aja. Karena ini medianya kain, jadi kita bakal kasih akar manon. Karena kalau pakai styrofoam agak susah sih ya, harus kita kayak tali-taliin bagaimana. Nah, kalau akar manon ini kan dia sudah banyak bagian-bagian yang bisa kita pentulin. Jadi kita pentulin aja biar dia bisa nempel kayak gitu. Biar dia nanti lebih bervolume ataupun lebih banyak bunga-bunganya. Di sini saya pakai 2 lagi di bagian bawahnya, kita lapis gitu ya, biar nanti dia lebih banyak bisa pakai bunga. Kalau misalnya kalian kayak 1 garis gitu aja ya bakal segaris itu aja sih yang bakal kepake nanti, ataupun jadi bakal kecil banget bunganya. Kalau udah tinggal ditusuk-tusukin bunganya. Nah, di sini ada Kak Peri yang lagi membantu saya untuk menusukin bunga-bunganya. Untuk nuansanya putih dan coklat nanti ya. Nah, kalau untuk bagian depan ini sengaja sih putih aja semua biar nanti nuansanya tuh kayak agak lebih cerah di bagian depan. Dan sambil nunggu di belakang itu lagi nusukin bunga, di sini saya lagi menusukkan lampu kembang api yang lagi hits banget nih, banyak banget yang pakai, emang cantik banget sih, apalagi untuk tema rustic kayak gini nih emang bener-bener kayak harus wajib deh pakai ini nih, karena emang nuansanya tuh jadi lebih menyala, lebih bagus gitu. Biar gak jomplang. Nah, di sini sebelah sini juga saya kasih juga. Nah, dia tuh bagian bawahnya udah lancip, jadi tinggal ditusuk-tusukin aja. Maka dari itu di bagian bawahnya tadi kita pakai media styrofoam bukan manon, karena kalau pakai manon pasti susah banget ya ini nusukinnya. Kalau untuk bunga aja sih gampang aja, tapi kalau misalnya untuk ini lampu ini nih emang harus pakai styrofoam gitu biar dia bisa tertancap dan kuat. Alhamdulillah udah selesai, sekarang sekitar jam 22 ataupun jam 10 malam. Nih lagi sambil simpun-simpun ya, bersih-bersih. Oke, mungkin besok pagi saya kesini lagi untuk memperlihatkan gambar yang lebih cantik. Karena ini udah malam ya, jadi kurang begitu manis gitu. Dan pagi-pagi sekali saya balik lagi ke Hotel Grand Fatma untuk mengambil video dan gambar-gambar yang lebih cantik ya, karena kemarin tuh selesainya malam. Ini dia gerbangnya, udah saya kasih pampas juga di bagian foto boothnya juga. Nah, ini cantik banget sih ya, Masya Allah. Nah, di sini saya pakai juga lampu bunga organza yang saya janjikan mau bikin video tutornya nggak jadi-jadi. Sabar ya, ditunggu. Oke, di sini meja penerima tamunya juga, untuk lantainya kita pakai melamin, dan ini dia lorong terbaru saya, Masya Allah cantik ya, ini kayak masuk ke dunia lain gitu. Dan untuk selanjutnya di sini ada foto banner, karena di sini nggak ada fotonya, kita pakai signboard gitu. Jadi ada quotes gitu ya. Ya betul nggak sih saya ngomongnya tuh? Oke, di sini gerbang segitiga, dan kita kasih juga di sini lampu tumbler juga beberapa yang juntai. Dan karena temanya rustic, di sini kita kasih daun palem dan juga pampas-pampasan. Dan ini dia bagian gazebo-nya, manis banget, dan pelaminannya wow luar biasa. Dan itu saja mungkin video tutorial ataupun pembuatan dekorasi di Hotel Grand Fatma dengan tema rustic. Begitu saja dari saya. See you semuanya.